Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAPSI merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh MGMP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. MAPSI yang diperlombangkan adalah mata pelajaran agama Islam dan seni Islami. Setiap tahunnya SMP Al-Mustafa selalu mengirimkan kandidatnya atau delegasinya ke ajang lomba tersebut. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang kepada para jawara yang sudah mengharumkan nama SMP Al-Mustafa, sehingga SMP Al-Mustafa menjadi jawara untuk ketiga kalinya. SMP Al-Mustafa berakhlak, berilmu, berprestasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan anak-anak atau siswa-siswa kita dari SMP Al-Mustafa yang sudah mengharumkan nama SMP Al-Mustafa di ajang MAPSI tahun 2021. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, baik. Alhamdulillah, kabar baik ya? Alhamdulillah. Sehat. Sudah makan belum ini? Belum, Pak. Belum. Jujur banget ini. Oke, kalian sudah berprestasi mengharumkan nama SMP Al-Mustafa. Sekali lagi, saya Pak Usni mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah mengharumkan nama baik SMP Al-Mustafa. Kemudian kita akan berkenalan dengan mereka satu persatu ya. Pemirsa pasti belum berkenalan siapa saja mereka dan membawa prestasi apa saja mereka di MAPSI kali ini. Ada Mas Nizar. Iya, Mas Nizar. Nama saya Muhammad Nizar Ali, alamat dari Bawang, Batang. Dari Bawang, Batang, luar kota berarti ya? Iya. Oke. Ada Mas siapa lagi? Irfan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syarif, alamat dari Kerompakan Gemuh, Kendal. Masih Kendal. Ya. Ada Mas siapa lagi? Nama saya Fatir Aditya Nur Rahman, berasal dari Kangkung, Kendal. Kendal juga. Satunya lagi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwatul Makkah. Saya berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tepatnya daerah Pulau Sumatera. Paling jauh sendiri. Ini Batang, Kendal, Riau. Sudah berapa lama di sini, Mas? Sudah 3 tahun. Mau 3 tahun, oke. Tadi kita sudah perkenalan, ini dari mana Mas Nizar, Mas Irfan, Mas Fatir, dan Mas Marwatul. Nah, sekarang mau tanya, prestasi yang sudah dibawa untuk di MAPSI ini apa saja? Mas Nizar. Saya sudah meraih juara 3 di cabang kaligrafi. Cabang kaligrafi itu yang melukis-lukis itu ya? Oke. Mas Irfan sendiri? Meraih juara pidato putra juara 1. Juara 1 tingkat Kabupaten Kendal ya? Ya. Oke. Mas Marwatul dulu? Saya meraih juara 1 lomba tartil dalam tingkat Kabupaten Kendal. Oke. Mas Fatir? Saya mendapat harapan 4 cabang tilawah putra. Oh, tilawah putra. Berarti beda-beda ini ya. Kaligrafi, pidato, tilawah, kemudian tartil. Oke. Berarti yang putra 3 emas ini, Mas Nizar? Oh, juara 3. Berarti yang emasnya Mas Irfan, kemudian Mas Marwatul. Oke, 2 emas. Kemudian dari yang mendukung selama ini dari Mas Nizar sendiri siapa? Ketika mau lomba ini? Artinya dari kedua orang tua. Dari kedua orang tua ya. Gimana dukungnya? Dukungnya ya gimana sih? Ayo atau ketik SMS gitu? Nggak? Nggak tahu, tapi firasat saja, Pak. Firasat saja ya, pasti ya kalau orang tua itu mendukung anak. untuk berprestasi, benar sekali. Kemudian pasti orang tua juga mendoakan kalian. Mas Irfan juga begitu ya? Selain orang tua siapa Mas Irfan? Adik. Adik? Saya punya adik. Oh, punya adik juga. Gimana adiknya mendukung Mas Irfan ini dalam lomba ini?
Semangat Mas, pasti juara. Oh gitu, langsung ngomong gitu ya? Iya. Oh iya, bagus. Kemudian Mas Fatir, Pastinya keluarga, keluarga juga, selain orang tua, kemudian teman-teman saya. teman-teman kamu, oke. Nah, kemudian ini dari SMP Al Mustafa itu kan siswanya banyak sekali ya. Ada berapa orang itu? Sekitar 1000. 1070-an ya. Nah, dari 1070-an itu kenapa kok yang dipilih pembinanya kok kalian? Tidak si A, si B, tetapi pembinanya itu percaya kalian pasti nanti bisa membawa piala ke SMP Al Mustafa. Siapa yang mau bercerita? Silakan, Mas Marwatul. Mungkin pembina milih saya itu karena saya sudah pernah mengikuti ekstra tartil. Oh, ada ekstra tartilnya juga ya di SMP Al Mustafa. Oh ya. Mas Marwatul ikut ekstra. Dari ekstra itu yang ikut berapa orang? Kalau yang ikut ekstra itu sekitar 20 orang. 20 orang. Dari 20 orang itu langsung dipilih Mas Marwatul atau ada seleksi khusus? Seleksi 3 orang. Diseleksi 3 orang. Oke. Proses seleksi ya. Akhirnya diseleksi, kemudian yang dipercaya adalah Mas Marwatul. Kalau boleh tahu pembinanya siapa? Bapak Khairul Umam. Bapak Khairul Umam. Oke. Kemudian dari cerita Mas Irfan, kok bisa yang terpilih mewakili Bedato Mas Irfan dibandingkan teman-teman yang lain? Awalnya saya seleksi Seleksi dari berapa orang? dari 10 orang. 10 orang. Iya. Oke. Dari 10 orang itu putra semua ya? Putra semua. Terpilih langsung Mas Irfan satu besar langsung. Bukan satu besar, 3. 3 besar. Iya. Yang satu mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri. Kenapa itu? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Percaya diri ya. Kurang percaya diri. 2 orang itu yang Mas Irfan kan baru kelas 8 ya? Iya. Kelas 8, yang satunya Kelas 9. kelas 9. Oh, yang dipilih kemudian Mas Irfan. Oke. Kemudian ini dari kalian latihan berapa lama sih? Kok bisa jadi juara 1, juara 3, kemudian ada yang jadi harapan? Berapa lama kalian latihannya? Sekitar sampai 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Dari sejak kalian diumumkan untuk menjadi peserta, kemudian sampai lombanya? Ya. Oke, 2 minggu. Kira-kira yang dirasakan selama latihan itu bagaimana usahanya? Yang dirasakan itu selalu bingung, Pak. Ini bisa juara atau tidak? Jadi punya beban berat gitu ya? Karena kan SMP Al Mustafa alhamdulillah sudah 2 kali juara umum. Jadi bebannya begitu berat sekali. Ini tahun ketiga ini. Tahun ketiga harus juara. Apalagi bebannya harus juara umum. Nah. Kemudian dari Mas Fatir nih, pas lombanya, pas latihannya bagaimana usahanya? Digembleng Pak selama 2 minggu. 2 minggu. Makan, nggak tidur gitu ya? Ya makan Pak. Oh, makan. Tidur nggak? Udah. Enggak tidur. Selama 2 minggu itu nggak tidur. Tidur. Oh, tidur. Nah, tahunya setiap 24 jam selama 2 minggu itu nggak tidur. Nah, mata kamu nanti sembab nanti nggak tidur. Tetap tidur ya? Tetap. Oke. Kemudian Mas Marwatul, ada cerita unik nggak selama latihan dengan Pak Khairul Umam? Ada, silakan diceritakan. Pertama tuh saya lagi tidur. Enak-enak dibangunin suruh latihan pergi ke kantor SMP. Oh gitu, langsung. Ketika itu kamu belum tahu kalau kamu yang terpilih? Iya. Atau sudah? Belum. Terus ketika suruh latihan langsung kaget, loh kok saya gitu? Iya. Oke, kali ini kita akan membahas yang penyelenggaraan MAPSI tahun ini. Yang sudah pernah ikut MAPSI tahun 2019 siapa? Saya Pak. Oh iya. Tahun 2020 kan nggak ada kemarin ya? Iya. Kali ini tahun 2021 sudah diselenggarakan lagi. Ada perbedaan nggak Mas Fatir terkait dengan penyelenggaraan MAPSI tahun 2019 sama tahun 2021? Ada Pak. Apa itu? Yang dulu kan lombanya langsung ke tempatnya. Langsung ke tempatnya ya? Sekarang virtual. Virtual. Langsung live atau gimana itu Mas Fatir? Ngirim video Pak. Ngirim video. Mas Fatir tilawah ngirim video gitu ya? Ya. Durasinya berapa menit itu Mas? 5-7. 5-7 menit. Oke. Ada tantangan sendiri nggak
terkait dengan penyelenggaraan MAPSI tahun ini kan dilaksanakan secara virtual alias daring itu. Kalau menurut Mas Irfan gimana? Kan pidato ya, pidato kan biasanya di depan banyak orang gitu. Nah ini langsung di depan kamera. Kira-kira lebih grogi mana ini Mas? Lebih grogi offline. Lebih grogi offline. Ya, Offline tuh artinya langsung ke depan audiensnya. ya langsung ke depan ramai-ramai. Oh, oke. Tantangannya lebih itu ya, lebih menantang yang offline-nya ya. Oke. Kalau yang online berarti biasa-biasa aja. Ya biasa ke kamera, kalau salah ya Tek ulang lagi. Berapa kali itu Mas ceritanya kemarin? Banyak. Banyak kali. Tapi Mas Irfan Syarif ini kayaknya Pak Usni pernah dengar ini sudah berpengalaman di pidato ya? Ya, Oke. Dimulai dari kapan itu Mas? dimulai dari saya SD. SD. SD udah pernah lomba MAPSI kan? MAPSI juga. Oke. Berarti sudah menggebu-gebu jadi dai gitu ya? Oke. Kalau pas SD kan langsung di depan umum. Nah, itu kan ada adrenalin ya Mas ya, namanya ya. Adrenalin biar semangat lagi gitu. Kalau online kan ini yang nonton siapa nggak tahu, ekspresinya harus gimana gitu kan. Nah, Harus pandang harus ke kamera. depan. Oke. Kemarin juga yang sebelum MAPSI katanya dari pondok pernah ikut lomba di pondok. Ya pernah. Lomba apa itu? Lomba Akhirusana. Akhirusana. Ya, Gimana diceritain Mas? ya mulanya deg-degan gitu. Itu kan per kelas. Per kelas. Per kelas MT Madrasah Malang. Oh, madrasah malam. Kok Mas Irfan yang mewakili itu yang milih siapa? Ya, tidak ada yang milih, inisiatif sendiri. Oh, pengen maju gitu ya? Oh, pengen pede maju. Kalau sekali. menang ya alhamdulillah, kalau tidak menang ya tidak apa-apa. Itu ngomong-ngomong pidatonya atau ceramahnya di depan berapa santri? Ribuan santri putra. Santri putra semuanya, kurang lebih ada 1000-an ya? Ribuan. 1000-an lebih, oke. Itu juara berapa Mas? Juara 1. Juara 1, oke, alhamdulillah. Oke, Mas Nizar. Mas Nizar kan kaligrafi ya, kita ke Mas Nizar nih. Kaligrafi itu kalau tahun ini katanya tadi Mas Fatir virtual. Nah, virtual itu gimana kalau kaligrafi sendiri? Kalau saya sekali video langsung dikirim Pak. Oh, langsung dikirim ya, nanti tag ulang gitu ya, nanti Berarti lebih banyak latihannya. lebih baik latihannya. Melalui Oke. video. Oh, begitu. Itu selama berapa menit Mas? Selama 10 menit. Ngambilnya 10 menit. Enggak, itu dipotong. 10 menit. Iya. Tapi untuk yang aslinya berapa menit? Aslinya sampai 4 jam. 4 jam. Iya. Oke, 4 jam. Dulu pernah ikut MAPSI yang tahun lalu? Oh, belum pernah. Baru pertama kali. Oke. Oke, pengalaman yang virtual ini. Kemungkinan kalau nanti offline atau langsung ke tempatnya lebih menantang lagi ya, karena 4 jam itu buat langsung harus jadi kan perlu mood yang bagus juga. Karena ini kan berkaitan dengan melukis itu kan biasanya perlu mood yang tinggi. Kemudian dari Mas Marwatul yang tartil ya. Iya. Yang tartil gimana itu untuk virtualnya? Virtualnya ya pertama latihan terus, dan kalau latihan sudah bagus diambil video. Diambil video, oke. Diambil video, yang ngambil video ini juga ya, yang nyuting ya, oke. Ada Mas Iza, ya. Pak Iza, saya memanggilnya Mas Iza. Oke, untuk motivasi kalian sendiri biar bisa jadi juara itu apa? Moto hidupnya. Kok kalian bisa jadi juara itu moto hidupnya apa? Ada yang mau menyampaikan? Moto hidup, semangatnya, motivasinya apa ini? Motivasi untuk diri sendiri biar bisa jadi juara itu apa? Karena melihat seorang Hafid di televisi, jadi saya jadi semangat untuk mengikuti lomba. Oh begitu. Dari Mas Fatir yang menyemangati Mas Fatir sendiri untuk mengikuti lomba ini gimana? Bapak, kata-katanya Bapak. Oh, Bapak ngomong apa itu? Jangan pernah nyerah. Jangan pernah menyerah gitu ya. Kalau Mas Irfan, kata-katanya? Ibu kasih semangat apa itu buat
Mas Irfan? Semangat, jangan pantang menyerah, latihan terus. Latihan terus gitu ya. Oke. Terakhir dari Mas Nizar? Kalau saya dari teman-teman Kak. Dari teman-teman gimana? Kalau teman-teman kata-katanya seperti mengejek Pak. Kata-katanya seperti mengejek. Mengejek gimana Nizar? Aku poso juara. Oh gitu. Juara. Aku iso juara gitu ya. Oh, karena belum pernah membuktikan ya. Iya. Dari kelas 7, 8 nggak pernah ikut lomba, sekarang kelas 9 ikut lomba. Teman-temannya kaget, terus ngomong kayak gitu ya. Iya. Oke. Itu dari motivasi kalian pengen menunjukkan bahwa kalian bisa berprestasi. Nah, dari sekolah tadi sudah menyampaikan ada reward ya. Sudah diberikan belum ngomong-ngomong reward dari sudah langsung ya. Langsung. Alhamdulillah langsung. Nah, makanya dari SMP Al-Musafa itu tidak tanggung-tanggung untuk memberikan reward kepada siswa-siswinya. Ada yang rewardnya apa itu? Tadi kan 3 bulan ya? 3 bulan SPP untuk yang juara 1 tingkat kabupaten. Nah, untuk yang juara 2 2 bulan. 2 bulannya, 2 bulan SPP ya. Kemudian untuk yang juara 3 1 bulan. Selain itu juga selama mengikuti latihan memberikan reward berupa apa? Skor positif. Skor positif. Oh, di SMP Al-Musafa ada skor positif dan negatif. Skor positif 5 setiap mengikuti latihan. Banyak sekali ini tadi 2 minggu. 2 minggu 14 hari kali 5. Lumayan ya. 70 ya. Banyak. Oke. Senang nggak dapat skor seperti itu? Senang. Oke. Kemudian yang terakhir nih, pesan-pesan buat adik-adik kelas kalian yang berada di kelas 7 maupun buat Marwatul berarti ya untuk kelas 8-nya biar berprestasi nanti siapa tahu tahun depan MAPSI di SMP Al-Musafa kan, nggak tahu kan? Nah, nanti bisa membawa nama baik SMP Al-Musafa lagi. Masa tuan rumah nggak bisa berprestasi gitu kan? Nah, dari satu persatu, Mas Fatir dulu buat adik-adik kelasnya. Yuk ke kamera. Jangan pernah malas karena waktu adalah pedang. Waktu adalah pedang tuh. Bahasa Arabnya gimana? Waktu adalah pedang, tahu nggak Mas? Oke, oke Mas Irfan. Jangan pantang menyerah. Rajinlah berusaha, perbaiki yang salah dan terus melangkah. Bagus sekali nih. Perbaiki yang salah dan terus melangkah. Ini kayak bener-bener bahasa dai ya, keren banget ini. Belakangnya semua ya, pinter just. Mas Marwatul. Jadilah yang terbaik dimanapun kalian berada dan berikanlah yang terbaik yang bisa kalian berikan. Ada lagi? Ada Pak, bentar. Oh bentar. Bentar berapa menit ini? Jika gagal boleh dicoba lagi, jika salah bisa diperbaiki. Untuk adik-adik kelas saya, janganlah kalian patah semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban setiap orang. Ada sedikit kutipan hadis yang berbunyi, ilmu murun wa akhirul asali. Ilmu itu akhirnya pahit, ilmu itu awalnya pahit dan akhirnya manis seperti madu. Subhanallah. Oke, kemudian ke Mas Nizar. Jangan pernah menjadi orang pemalas. Ingat, penyesalan selalu ada di belakang. Kalau di depan apa namanya? Males. Pendaftaran. Iya kan, kalau di depan pendaftaran, kamu masuk sini pendaftaran nggak? Iya. Oke, itu sekelumit ya motivasi buat adik-adik kelas kalian biar lebih berprestasi lagi ya. Karena di SMP Al-Musafa itu kalau sudah berprestasi mendapatkan reward yang banyak sekali. Kalau kalian ini ke Mas Marwatul sama Mas Irfan kan sudah menjuarai tingkat kabupaten, kemudian kemarin juga sudah menjuarai berprestasi tingkat provinsi, walaupun belum menang ya. Oke, Mas Marwatul sama Mas Irfan kan sudah juara 1 tingkat Kabupaten Kendal ini ya. Tadi sudah dapat reward dari sekolah, itu banyak sekali, ada skor positif, ada kemudian gratis SPP 3 bulan untuk yang juara 1, yang juara 2 juga 2 bulan ya, yang juara 3 1 bulan. Nah, ketika kalian sudah tampil di tingkat provinsi dan juara lagi, itu nanti akan ada reward yang sangat banyak juga, apalagi nanti di tingkat nasional. Nah, melihat itu semua yang diberikan reward oleh sekolah, itu ada reward lagi nih untuk adik-adik kelas kita yang masih SD. Tahu nggak Mas Marwatul? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Ya. Nah,
ada reward atau penghargaan bagi adik-adik kelas kita yang masih di SD. Kan sebentar lagi kita mau penerimaan santri baru. Bulan Januari ya. Tanggal berapa? 7 Januari. Tanggal 7 Januari itu sangat spesial karena SMP Al-Mustafa membuka pendaftaran santri baru tahun pelajaran 2022-2023. Di antaranya bagi adik-adik kelas SD yang masih kelas 6 yang berprestasi dari kelas 1 sampai kelas 6 yang jumlah rapotnya terbanyak di sekolahnya akan mendapatkan gratis SPP selama 1 tahun di SMP Al-Mustafa. Seneng nggak tuh? Senang banget ya. Apalagi kan di SMP Al-Mustafa juga sekolahnya juga bagus dan terakreditasi A ya. Otomatis kan membanggakan sekali dapat beasiswa di SMP Al-Mustafa. Setahun loh. Kan banyak banget itu 1 tahun. Nah, 1 tahun tidak membayar sama sekali di SMP Al-Mustafa, kemudian langsung naik ke kelas 2. Apalagi nanti kalau di SMP Al-Mustafanya sendiri berprestasi kayak mas-mas yang ada di sini. Nah, apalagi juga kalau berprestasi di akademiknya. Nah, di kelas masing-masing kan juga dapat ya. Yang ranking 1 di SMP-nya kelas 7 dapat berapa, kelas 8 dapat berapa gitu ya. Oke. Dan masih banyak lagi beasiswa-beasiswa yang lain. Beasiswa dari pemerintah, beasiswa kakak beradik. Mungkin dari adiknya Mas Irfan kalau kelas 6 masuk di SMP Al-Mustafa nanti cukup membayar 1 orang saja. Kemudian ada juga beasiswa tahfidz, beasiswa bagi kalian yang sudah menghafalkan atau masih tahap menghafalkan Al-Quran, ada beasiswa khusus dari SMP Al-Mustafa. Dan masih banyak beasiswa yang lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kunjungannya di studio SMP Al-Mustafa. Kita ada di Cicet Alfa ya. Tadi sampai lupa nyebutin acaranya karena baru pertama kali. Nggak apa-apa ya, masih amatir gitu. Dari Pak Usni, terima kasih mas-mas kalian sudah berkunjung di studio SMP Al-Mustafa ini. Jangan kapok ya, nanti siapa tahu bisa jadi presenternya di sini. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Terakhir nanti ada penampilan dari Mas Marwatul Makkah yang akan melantunkan ayat suci Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Al-Mustafa, Berakhlak, berilmu, berprestasi. Terima kasih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa tajharu bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a nara faqala
li ahlihim kuthu inni anastu nara anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Shadaqallahul azim.